Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai dengan detik ini masih menikmati berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara berbagai macam nikmatnya yang sangat banyak itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, juga yang tak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita ucapkan, kita hadiahkan, kita peruntukkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa iNews TV dimanapun kita berada, hari ini kita masih dalam suasana duka bahwa umat manusia di dunia, tidak terkecuali kita yang ada di Indonesia dan khususnya kita yang berada di Sumatera Selatan, masih dalam kondisi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu kita tahu dengan ujian kesabaran. Maka itu kesabaran yang atau istilah sabar yang menjadi bagian dari bahasan keagamaan kita hari ini sampai dengan hari ini tetap saja perlu kita review, perlu kita kaji terus-menerus supaya konteks kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sebagai makhluk Allah tidak ada satupun yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala itu. Mengapa manusia perlu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya manusia itu kuat, supaya manusia itu mapan, supaya manusia itu memiliki rasa, supaya manusia itu tahu betul memposisikan dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pandemi Covid 2019 yang sampai hari ini masih menunjukkan tren angka meningkat, belum menurun, utamanya kita yang berada di daerah Sumatera Selatan. Ini sebetulnya dalam bahasa agama perlu kita waspadai. Mewaspadainya adalah dengan cara mendekatkan diri kita masing-masing sebagai hamba Allah kepada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membincang tentang persoalan sabar. Memang dari konteks jumlah, para ulama berbeda pendapatnya mengenai kata sabar yang dimuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyunya, yaitu Al-Quran. Beberapa menyebutkan bahwa kata sabar itu berulang sampai 90 kali. Ada juga ulama yang mengatakan berulang kata sabar itu sampai 70 kali. Ada juga yang mengatakan 102 kali, ada yang 100 kali, ada yang 132 kali kata sabar itu berulang di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa perihal sabar dengan banyaknya berulang dalam ayat Al-Quran yang jumlah keseluruhannya itu berjumlah 6.666 ayat. Ini menunjukkan bahwa sabar adalah sesuatu yang sangat penting yang mengarungi kehidupan kita umat manusia, terutama kita umat yang beragama Islam. Di antara ayat tentang sabar yang dapat kita jumpai dari sekian banyak ayat itu, sabar itu selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara sholat. Tentu tidak sembarangan manakala kata sabar itu digandengkan dengan perbuatan sholat atau ibadah sholat. Karena ternyata kata sabar dengan sholat itu memiliki kedekatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita umat manusia untuk menjadikan perkara sabar dengan perkara sholat itu sebagai pertolongan yang paling esensi. Bagi siapa yang menjadikan atau bagi siapa manusia yang menjadikan sholat dan sabar itu sebagai pertolongan yang paling baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka orang tersebut sudah diyakini bahwa dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan limpahan ganjaran pahala yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang akan mendapatkan pahala yang demikian rupa itu? Tentu adalah apa yang disebutkan dalam kalimat dalam ayat itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, orang itu tidak akan mendapatkan khusyuk dalam sholatnya manakala di dalam hatinya terdapat perasaan-perasaan atau didominasi oleh persoalan-persoalan duniawiyah. Nah, orang yang sabar adalah orang-orang yang hubungan duniawiyahnya insya Allah sangat baik. Kalau dia hubungan duniawiyahnya dapat dia kendalikan dengan perkara sabar, maka insya Allah sholatnya itu akan tenang, akan khusyuk. Jadilah ia mendapatkan digolongkan sebagai orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ketika orang ini khusyuk dalam sholatnya, maka orang ini adalah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beruntung. Kalau kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang khusyuk dalam sholatnya, insya Allah akan membekas, akan berdampak kepada kehidupannya sehari-hari. Itulah kemudian yang akan menjadikan orang atau hamba yang sabar, khusyuk dalam sholatnya, inilah mereka-mereka yang akan terhindar dari perkara-perkara maksiat lainnya, yaitu mereka akan senantiasa komitmen dalam rangka menjaga diri mereka sebagai hamba Allah yang kita sebutkan tadi, hamba Allah yang bisa menjaga amar ma'ruf dan juga mencegah perbuatan-perbuatan yang munkar. Karena itu nanti sabar dan sholat itu bisa yang menjadikan orang-orang yang menjadikan sabar dengan sholat itu dalam kehidupannya sehari-hari bisa menolongnya dari bukan hanya di dunia saja tetapi kelak akan berimplikasi di kehidupan akhirat yang akan datang. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews.
Wah. Kayak jawara nggak? Pun kita berada, ternyata ada banyak cerita yang bisa kita ambil iktibar tentang perkara orang-orang yang sabar. Ada banyak contoh yang bisa kita pelajari dari peristiwa umat masa lalu, bahwa orang-orang sabar itulah yang akan menuai keberuntungan. Orang-orang yang selalu menggandengkan sabar dengan pendekatan yang luar biasa kepada Allah itulah lalu kemudian yang Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia dengan cara apapun sehingga nanti orang yang sabar itu bisa menuai kesuksesan. Di antara banyak contoh orang yang telah mempraktikkan bagaimana sabar itu ada dalam hidupnya sehari-hari. Misalnya dalam Qasasul Quran ada dikisahkan bahwa salah seorang hamba Allah yang arif, yang bijaksana, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kehidupannya sehari-hari dia hanya hidup berdua dengan ibunya, yang ibunya ini dalam kondisi lumpuh, kondisi ibunya buta. Pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh anaknya yang laki-laki ini adalah mengabdi kepada Allah sekaligus mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi ajus, dalam kondisi lemah seperti tadi. Tiada hari tanpa membantu ibunya. Ini yang dilakukan oleh pemuda ini. Pemuda ini lebih memilih untuk tidak mendekatkan dengan urusan dunia yang lain. Dia hanya mengurusi ibunya dari mulai bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Pemuda ini lalu kemudian hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan ibunya. Ketika ibunya mendekatkan diri kepada Allah, maka segala sesuatunya difasilitasi oleh anak lelakinya ini. Sehingga kisah ini meskipun jauh pada masa Nabi Ibrahim, akan tetapi kemudian ini bisa kisah ini sampai nanti ketemu dengan masa Sulaiman. Kisah yang seperti ini memang juga cukup panjang. Bahwa bagaimana kemudian pemuda ini mengabdi kepada ibunya yang dalam kondisi sangat lemah tadi, lalu kemudian melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh anak laki-lakinya ini, maka ibunya itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya yang masyhur itu adalah bahwa ibunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dimatikan terlebih dahulu daripada anaknya. Dan dia berdoa sekaligus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberikan umur panjang. Yang kedua, ibunya berdoa kalau seandainya dia telah meninggal lalu kemudian anaknya diberi umur panjang, maka dia juga berdoa dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala supaya anaknya ini diberi umur panjang dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika sang ibu betul-betul dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dari anaknya. Ternyata doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibunya telah meninggal, lalu kemudian tidak ada lagi yang diurus oleh pemuda ini, lalu kemudian pemuda ini lebih memilih meninggalkan kegiatan duniawi, lalu kemudian si pemuda ini mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa beribadah, tidak ada hari-hari untuk dunia, yang ada adalah hari-harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika keajaiban terjadi bahwa pemuda ini sedang husuk-husuknya dalam ibadah, lalu kemudian ada keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa doa seorang ibu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran yang telah ditunjukkan oleh anak laki-lakinya. Lalu kemudian pemuda ini dibawa oleh suatu kekuatan yang gaib. Pemuda ini dibawa ke dalam dasar laut tanpa disadari sebetulnya oleh pemuda ini. Sehingga singkatnya pada masa Nabi Yunus Sulaiman, seakan-akan Nabi Yunus Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pinggir laut, lalu kemudian mempelajari apa sebetulnya yang ada di pinggir laut itu. Ketika terjaga, lalu kemudian Sulaiman mengajak seluruh pasukan
pasukan manusia dan pasukan jin juga diikut sertakan oleh Sulaiman karena Sulaiman mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepian laut, ke pinggir pantai. Begitu di pinggir pantai bersama pasukannya yang sangat banyak itu, lalu kemudian Sulaiman sepertinya tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Sulaiman memerintahkan kepada pasukannya yang kita sebutkan tadi dari golongan manusia dan golongan jin untuk siapa yang mampu menjawab misteri atau keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Lalu makhluk yang pertama mengangkat tangannya yaitu adalah makhluk jin yang bernama, kita kenal sekarang dengan makhluk jin yang bernama Ifrit. Ifrit kemudian meminta izin kepada Nabi Sulaiman untuk menyelam ke dasar laut, mencari apa yang sebetulnya ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sulaiman dan pasukannya. Lalu kemudian Ifrit ini menyelam ke dasar laut. Lama sekali dia menyelam, ketika timbul dia lapor kepada Sulaiman bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian Sulaiman menawarkan siapa lagi yang mau menyelam, mencari misteri apa sebetulnya yang dihadiahkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih dari golongan jin yang kedua menyelam lagi ke dasar laut, mereka tidak juga mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian ada seorang pemuda yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini dekat dengan Sulaiman. Pemuda ini adalah pemuda yang dikenal baik dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kita kemudian kenal pemuda ini dengan nama Asib bin Barkhia. Asib bin Barkhia kemudian minta izin kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, kalau tadi golongan jin menyelam, jin yang pertama, jin yang kedua menyelam, mengitari dasar laut, lalu kemudian mereka menyerah, tidak mendapatkan apa-apa. Maka kali ini kami dari golongan manusia, saya akan menyelam ke dasar laut untuk melihat sebetulnya apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus Sulaiman. Lalu kemudian pemuda ini yang bernama Asib bin Barkhia tadi menyelam ke dasar laut, lalu dia cari apa yang ada di dalam lautan itu, tidak mendapatkan apa-apa awalnya. Lalu kemudian dia sampai suatu tempat di dasar laut, ternyata di laut itu ada jurang, ada palung ya. Di dalam palung itu dia menemukan sebuah benda. Benda ini amat misterius, lalu kemudian dengan usaha yang dia lakukan sebagai hamba Allah yang taat, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diizinkan untuk mengangkat benda ini. Jadilah pemuda ini diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat benda berbentuk segi empat ke atas permukaan laut, lalu disampaikan kepada Sulaiman dan pasukannya yang telah menunggu di pinggir laut. Apa yang terjadi? Kita kemudian bisa menyaksikan pemuda ini diminta oleh Sulaiman untuk membuka apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu pintunya dibuka, seorang laki-laki yang posisinya berdiri, kita menduga bahwa laki-laki ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pemuda ini keluar, diizinkan oleh Sulaiman, lalu Sulaiman bertanya kepada pemuda ini, apa sebetulnya yang terjadi? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk pergi ke pinggir laut lalu mencari misteri, dan misteri itu saya bertemu dengan Anda. Lalu pemuda ini bertanya kepada Sulaiman, di mana Ibrahim? Begitu ditanya seperti itu, kagetlah Sulaiman, ternyata pemuda ini hidupnya pada masa Ibrahim. Kalau kita hitung-hitung sudah berapa generasi? Ada Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, dan selanjutnya sampai kepada Nabi Ibrahim dalam rentang waktu yang cukup panjang. Lalu pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Yunus Sulaiman, apa sebetulnya yang terjadi dan menyebabkan Anda dari masa Ibrahim sampai kepada masa saya, Anda masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini menjawab, dan inilah pengajaran, lesson learned kepada kita semua, bahwa kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Contohnya di pemuda ini. Pemuda ini yang ketika kondisinya kita ceritakan seperti tadi, masih seperti sedia kala, belum menua usianya, tampak fisiknya masih sehat-sehat saja. Lalu pemuda ini bercerita kepada Sulaiman bahwa sesungguhnya
Saya ketika pada masa Nabi Ibrahim itu hidup hanya 2 orang saja, saya dan ibu saya. Kondisi ibu saya yang sudah sangat lemah itu, lalu kemudian saya mengabdi kepada ibu saya, lalu kemudian tidak ada pekerjaan lain. Dengan sabar saya merawat ibu saya, sampai akhirnya ibu saya meninggal. Tetapi memang ada doanya itu hanya 2 saja, yaitu bahwa saya diberikan umur panjang dan taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, karena Tuhan Sulaiman bisa bertemu dengan saya dalam hal-hal kondisi yang seperti ini. Sampai kemudian singkat ceritanya, Sulaiman menawarkan kepada pemuda ini supaya pemuda ini ditawarkan untuk memilih untuk hidup bersama Sulaiman atau hidup kembali seperti sedia kala. Pemuda ini memilih untuk hidup seperti sedia kala. Lalu diperintahkan oleh Sulaiman kepada Asif bin Barhia untuk membawa pemuda ini ke palung laut seperti semula. Jadilah pemuda ini, barangkali sampai sekarang pemuda ini masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur panjang dan hidup dalam kondisi yang seperti ini. Ini iktibar untuk kita, kalau kita sabar dalam hal apapun, sekecil apapun, persoalan-persoalan sabar ini adalah persoalan yang menurut hemat kita perlu kita pelajari lebih jauh. Sabar dan sholat menurut hemat kita adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang biasa. Sabar dan sholat yang digandengkan dalam ayat Al-Quran itu adalah perkara yang luar biasa yang sampai sekarang perlu kita pelajari, perlu kita cari rahasianya. Mudah-mudahan sabar dan sholat ini bisa kita dapatkan melalui peristiwa yang seperti ini. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Perkara sabar
dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah sesuatu yang sangat niscaya. Tidak ada kata lain, tidak ada istilah lain menurut hemat saya. Sabar harus diimplementasikan dalam kehidupan kita, apalagi dalam kondisi kita sekarang ini. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah menurut hemat kita luar biasa. Berbagai macam usaha telah dilakukan supaya kita di Indonesia ini tetap dalam kondisi aman dan tenteram. Meskipun kita sekarang dalam kondisi ujian yang maha dahsyat luar biasa, ujiannya begitu panjang, dari tahun lalu sampai dengan bulan ini belum menunjukkan angka-angka atau arah yang kira-kira bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Sebagai manusia, tentunya kita bisa beriktibar dengan cerita-cerita yang seperti tadi. Meskipun pemerintah misalnya telah menyalurkan banyak sekali bantuan, ya, tetapi kemudian kita sebagai hamba Allah juga jangan terlalu berharap bahwa kita akan selamanya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Menggantungkan diri sebagai pribadi, menggantungkan diri sebagai manusia kepada kondisi yang seperti ini menurut hemat kita kurang bijak. Yang bijak adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi, ikut membantu apa yang telah dilakukan pemerintah. Bahwa kita menciptakan suasana, kondisi yang kondusif, kondisi yang damai, kondisi yang tentram. Sebagai bagian dari negara ini, sebagai rakyat, tentunya adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pemerintah. Kebijakan ya, yang ada di dalam diri kita, mari kita pertontonkan, mari kita pertunjukkan, mari kita hadiahkan kepada pemerintah kita bahwa kita adalah sebagai bagian masyarakat, sebagai bagian dari rakyat yang sedang dipimpin. Mari kita tunjukkan bahwa inilah kita masyarakat bangsa Indonesia. Kita adalah masyarakat yang kuat. Kita adalah masyarakat yang siap dengan ujian. Kita adalah rakyat yang siap membantu pemerintah dalam kondisi sesulit apapun. Bahwa kesulitan ini harus kita hadapi bersama-sama. Beberapa negara telah masuk sebagai negara dengan kategori resesi. Khawatirnya kita Indonesia akan juga sampai ke titik ini. Jika kita sampai kepada titik ini, maka sudah saatnya kita bergandengan tangan bersama-sama. Jangan sampai kita larut dalam suasana duka yang berkepanjangan. Mari kita bangkit, kita optimis bahwa di atas kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi seperti sekarang ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita pahami sebagai sebuah takdir yang datang dari Allah, maka tugas kita sebagai manusia untuk menjalani takdir ini, bahwa tidak selamanya kita ditakdirkan seperti ini. Kita akan menjalani hidup kita lebih baik manakala kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi bukanlah segala-galanya, tetapi pandemi juga harus kita hadapi secara bersama-sama. Sangat arif manakala kita menghadapi pandemi ini dengan bergandengan tangan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lupakan intrik-intrik kepentingan politik sepihak, kepentingan kelompok tertentu. Mari kita lupakan dalam suasana pandemi ini. Kita berdoa, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan akan berakhir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan barokah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di
Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Warga tewas di mangsa buaya. Kepalanya ada di depan ya, kepalanya. Truk hantam motor dan tiang LRT. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, Mariman 45 tahun, warga Desa Persiapan Bumi Asri Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Kombring Ilir, tewas di mangsa buaya. Korban ditemukan Selasa kemarin, mengapung di bawah jembatan Desa Persiapan Bumi Asri Mandira. Jenazah korban ditemukan Selasa kemarin sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat oleh seorang ibu yang hendak mengantar anaknya sekolah. Mariman diterkam buaya di kanal Desa Persiapan Bumi Asri Mandira saat menjala ikan. Namun naas, perahu yang ditunggangi korban menyentuh buaya hingga perahu korban mengalami kerusakan. Saat melihat kondisi perahu yang hendak tenggelam, Mariman langsung menceburkan diri ke dalam kanal. Sayangnya tubuh Mariman langsung disambar buaya. Pencarian jasad korban dilakukan dengan cara menyisir kanal-kanal, menggunakan transportasi air, dibantu Lembaga Perkumpulan Udang Wahyuni Mandira, pemerintah daerah setempat, dan Koperasi Plasma Pratama Mandira. Namun saat warga setempat mencoba menyisir lokasi kejadian dengan cara menceburkan diri, tiba-tiba Andi Medan, warga Dente Teladas, Kecamatan Tulang Bawang juga diserang buaya. Beruntung Andi berhasil menyelamatkan diri dibantu warga lain. Andi, usia 40 tahun, mengalami luka di bagian dada kiri dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Serangan hewan buas buaya telah sering terjadi di perairan Sungai Menang, Kabupaten Oki dan menelan korban jiwa. Itu pada saat sedang mencari ikan, menjala, dan seketika sampan ditabrak buaya dan dia kecebur, langsung dia berenang ke pinggir, ditarik kakinya oleh buaya tersebut. Hewan pemangsa tersebut diduga telah kehilangan habitat dan rantai makanan akibat eksploitasi lahan yang mengancam keberlangsungan hewan dilindungi tersebut. Dari Ogan Kombring Ilir, tim liputan iNews melaporkan. Selain itu diduga akibat remblong, sebuah truk fuso menghantam sepeda motor dari belakang yang berhenti di lampu merah. Akibatnya, 1 dari 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian terlindas masuk ke dalam kolong truk fuso. Truk fuso yang mengalami remblong ini terhenti setelah menabrak tiang beton LRT Selasa kemarin. Kejadian kecelakaan ini terjadi di Jalan Letan Harun Sohar, Tanjung Api-Api, lampu merah Bandara Sukarami, Palembang. Sebelumnya, truk fuso bernomor BG 8393LO menabrak pengendara motor berboncengan yang sedang berhenti di lampu merah. Truk fuso juga hilang kendali dan menabrak trotoar serta tiang lampu merah hingga naik ke median jalan. Akibat kecelakaan ini, 1 pengendara motor tewas di lokasi kejadian, sedangkan rekan korban mengalami luka akibat terpental saat ditabrak dari belakang. Dari keterangan korban yang selamat, mereka berdua pulang kerja berboncengan tujuan ke rumah mengendarai sepeda motor metik. Truk fuso berada di belakangnya dari Jalan Lejen Harun Sohar menuju Jalan Tanjung Api-Api. Saat dirinya berhenti di lampu merah, truk fuso malah menabraknya dari belakang. Kenapa beda? Kak, tipe-tipe ditumbur dari belakang kita. Iya, posisi kakak bawa motor ya? Bawa motor. Posisi lampu merah ini ya? Iya. Oke. Yang meninggal siapa tuh, Kak? Kawan itu. Teman kita. Dari mana kita? Dari Sekojo.
Petugas laka yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Polisi juga memintai keterangan para saksi serta pengendara. Kanit Gakum Polrestabes Palembang, Ibtu Arhan Sinakum menyatakan pengendara truk Fuso berusaha mengerem di lampu merah namun mengalami remblong sehingga menabrak pengendara motor. Jadi keterangan dari supir juga, supirnya ada di sini. Jadi mobil itu belum pas saat di lampu merah, kira-kira 20 meter dia mengerem, terdorong ke depan. Jadi sudah mungkin lihat tadi kejadian tadi, titik tabraknya, sampai terdorong mobil itu naik ke atas. Polisi mengamankan pengendara truk Fuso berinisial K, 66 tahun, warga Banyuasin, sementara truk Fuso dan sepeda motor korban dievakuasi ke Pos Laka Musi 2 Palembang untuk dijadikan barang bukti. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pelaku perampokan taksi online di Palembang babak belur dihajar warga. Modus pelaku memesan menggunakan akun palsu. Untuk melumpuhkan korban, pelaku menggunakan alat kejut setrum. Dari rekaman warga, pelaku perampokan sopir Taksol langsung menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian langsung melakukan pengamanan. Aksi pelaku diketahui setelah korbannya berteriak minta tolong usai diserang pelaku. Hardiansyah, sopir taksi online mendapat orderan sekitar pukul 10 malam. Pelaku atas nama Bambi Tergriandora memesan Taksol naik dari depan Mall Palembang Square tujuan perumahan Gria Palm Kencana. Namun sesampai di Jalan Lejen TNI Ibnu Sutowo, Kelurahan Talang Kelapa, Alang-alang Lebar Palembang, pelaku beraksi seorang diri. Modus pelaku memesan Taksol menggunakan akun palsu atas nama Ahmed. Sesampai di tujuan, pelaku yang tidak bekerja ini langsung menyerang korban menggunakan alat kejut setrum yang dibeli secara online. Bambi mengaku saat disetrum korban sempat melakukan perlawanan dengan mengambil obeng dan berteriak. Saat itu tiba-tiba ada anggota kepolisian sambil melepaskan tembakan peringatan. Obeng panjang. Obeng. Tapi posisinya udah pernah disetrum ya? Udah kena. Dia mengaku juga Pak. Sempat lemas kan, jadi dia keluar pintu. Nah, bisa ketangkep? Ada aparat. Kapolsek Sukarami Palembang, Kompol Dwi Satya menyatakan modus pelaku menggunakan akun palsu dan pelaku memakai alat setrum untuk melumpuhkan korban, namun korban melawan. Korban ini mendapat pesanan dengan akun palsu nama Ahmad yang digunakan oleh tersangka. Tersangka ini menggunakan setrum kejut ke arah leher, namun karena korban sigap, dia sempat melakukan perlawanan tarik-menarik dalam mobil tersebut. Pelaku terancam pasal 365 ayat 1 Junto pasal 53 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kejari Lahat tetapkan 2 tersangka SPPD fiktif. Sesaat lagi tetap di Borgol. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Di Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kejaksaan Negeri Lahat menetapkan Kepala Dinas dan Bendahara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lahat sebagai tersangka dalam kasus surat perintah perjalanan dinas fiktif. Keduanya merugikan negara sebesar 400 juta rupiah. Pada tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lahat melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar 286 juta dan 828 juta rupiah dengan total 1,1 miliar. Sementara dari pemeriksaan BPKP ditemukan kerugian negara yang muncul karena adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan namun anggaran tetap terserap sebesar 429 juta rupiah. Dari kasus ini, Kejaksaan Negeri Lahat menetapkan EE dan AS masing-masing menjabat sebagai Kepala Dinas, serta Bendahara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat. Dinas tersebut melaksanakan kegiatan dengan pagu anggaran 1,1 miliar rupiah yang cair dalam 2 termin, masing-masing 286 juta pada termin pertama dan 828 juta rupiah pada termin kedua. Selanjutnya, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan keterangan bahwa dari total anggaran yang terserap, ada kerugian negara hingga 400 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Lahat, ditemukan bukti bahwa sebagian besar kerugian itu diakibatkan oleh SPPD fiktif, yakni SPPD yang diterbitkan tidak dilakukan secara nyata. Dugaan penyimpangan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dengan pagu anggaran berdasarkan DIPA Dinas Perpustakaan
masing-masing, yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan anggaran sebesar Rp246.420.000 dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dengan anggaran sebesar Rp824.460.000 dengan total keseluruhan anggaran. Keduanya dijerat pasal 2 dan 3 tentang pemberantasan korupsi dengan hukuman paling sedikit 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Selain itu, Satreskrim Polres Lubuk Linggau berhasil mengungkap pelaku perampokan disertai pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi. Pelaku merupakan residivis, tetangga korban sendiri. Tersangka Eko Sutiono, 31 tahun, warga Kelurahan Tababaru, Kota Lubuk Linggau ini merupakan pelaku perampokan disertai pemerkosaan terhadap LA. Mahasiswi merupakan tetangganya sendiri. Tersangka Eko Sutiono ditangkap Satreskrim Polres Lubuk Linggau pada Senin dini hari di sebuah rumah kawasan Simpang RCA, Kota Lubuk Linggau saat sedang pesta narkoba bersama teman-temannya. Saat hendak dilakukan penangkapan, tersangka yang diketahui merupakan residivis atas kasus yang sama berusaha melakukan perlawanan hingga terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya oleh petugas. Setelah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Dr. Sobirin, tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Lubuk Linggau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas penangkapan tersangka. Rencananya Polres Lubuk Linggau akan melakukan rilis pada Jumat mendatang. Seperti diberitakan sebelumnya, korban LA, mahasiswi warga Kelurahan Tababaru, Lubuk Linggau, dirampok dan diperkosa pelaku saat sedang sendirian di rumahnya. Pelaku berhasil membawa kabur HP, laptop, dan uang tunai 4 juta rupiah. Yang dilakukan dia itu ngibet dikibetnya dulu. Nah, masalah dikibetnya dulu udah tahu, pokoknya dia ngomongnya di tangannya di tali, mulutnya di lambang. Itu ya? Pelakunya dewean kan ya? Saat ini tersangka masih diperiksa Satreskrim Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kasus viral laporan perselingkuhan ASN Ogan Komering Ilir terus berlanjut. Polda Sumsel sudah memintai keterangan pelapor dan kedua terlapor didampingi kuasa hukum. Selain proses hukum kepolisian, pelapor meminta pemerintah Kabupaten Oki mengambil tindakan tegas sesuai Undang-Undang ASN, yaitu pemecatan. Terkait laporan perselingkuhan di ruang lingkup ASN Ogan Komering Ilir, penyidik Polda Sumatera Selatan telah memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bribtu SD Polwan yang bertugas di Mapolda Sumatera Selatan melaporkan perselingkuhan suaminya oknum pejabat ASN di Pemkap Oki berinisial DK dengan stafnya berinisial WA yang sudah mempunyai suami. WA diduga wanita selingkuhan dari suami Bribtu Suci didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Selatan sekitar 10 jam. Ibu rumah tangga tersebut memberikan keterangan di ruang Kamnek di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Hafiz kuasa hukum WA menjelaskan ada sekitar 30 pertanyaan, namun belum ada kesimpulan dari penyidik dikarenakan akan ada pemeriksaan susulan. Pertanyaan tersebut terkait pekerjaan serta kejadian yang ada di Palembang dan Kayu Agung termasuk tes DNA. Ada sekitar 30 pertanyaan. Yang inti pertanyaannya apa aja, Pak? Yang masih seputar pekerjaan, terus kejadian-kejadian yang di Kayu Agung dan di Palembang mengenai DNA segala macam. Oke, ada jadwal pemanggilan lagi setelah hari ini? Belum ada pemberitahuan, tapi menurut informasi dari penyidik akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Kita harus melihat dua persangkaan yang mereka tuduhkan sebetulnya pada tindakan apa yang tepat. Ini yang harus kita pelajari, makanya diputuskan siapa yang berhak melapor. Titis Rahmawati, kuasa hukum pelapor mengatakan berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 53 tahun 2010 sudah jelas bahwa ASN yang tidak bermoral dipecat. Saya bertanya pada di ruangan Karo SDM kemarin, ada nggak pengakuan mereka berdua? Ada. Gitu. Tapi terlepas itu apakah pada masa perkawinan dia dengan Suci atau dikatakan masa lalu, yang jelas moral di sini. ASN yang tidak bermoral, yang melakukan perselingkuhan, apalagi dengan istri orang, pecat dong. Masa institusi mau malu dengan orang yang seperti itu gitu loh. Kasus ini kini masih ditangani Polda Sumatera Selatan. Rencananya kuasa hukum pelapor akan menjadwalkan bertemu dengan Bupati Ogan Komering Ilir.
Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Orang tua Bribtu Suci desak suami anaknya dipecat, sesaat lagi tetap di borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa
biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, sementara itu orang tua Bribtu Suci mendesak pemerintah Kabupaten Oki segera memecat suami anaknya yang menjabat Kasubag Protokol Pemkab Oki karena terlibat perselingkuhan sesama ASN. Kasus perselingkuhan suaminya tersebut dibongkar Bribtu Suci. Kedua orang tua Suci merasa sangat terganggu dan curiga akibat melihat perubahan dan tingkah laku anaknya yang selalu mengurung diri ketika pulang dari bekerja. Meski telah menikah dengan DKM, Suci masih tinggal di rumah kedua orang tuanya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Kedua orang tua Suci mengaku tak menyangka bahwa sang menantu telah mengelabui anaknya. Akibat kekecewaan yang dirasakan, Suci mengunggah beberapa foto dan caption dirinya hingga menjadi viral. Suci juga mengunggah foto hasil perselingkuhan suaminya dengan wanita lain yang juga masih dalam lingkup ASN, staf protokoler Pemkab Ogan Komering Ilir, telah menghasilkan anak berusia 4 tahun. Orang tua Suci tidak rela akan perbuatan DKM yang telah menyakiti hati putri mereka. Bahkan sang ibu menceritakan bila sang anak pernah mengungkapkan akan mengakhiri hidupnya akibat beban derita yang ditanggungnya. Tanya, Jeku ada apa kamu di Damsir, Jeku dengan Suci nih? Masalah apa nih? Tidak ada apa-apa, Bu. Dah. Tapi aku nih jadi pikiran. Dah olah-olah anakku murung mah itu kan luar biasa, man. Apa sakit, apa tidak lemak badan. Jawabnya tidak ada, Bu, katanya. Biarlah, katanya. Tapi aku yang ku sedih, nak, man. Dia ngomong, Bu, katanya, kalau ku mati dalam 3 bulan ini, Bu ikhlas ke ya? Nah, itulah kemin yang ku kelimat dia yang ku buat ku sedih. Kedua orang tua berharap DKM diberhentikan sebagai ASN karena perbuatan yang dilakukan terhadap anak mereka yang tidak mencerminkan seorang abdi negara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sidang kasus pembunuhan 5 warga desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Oku kembali digelar di Pengadilan Negeri Batu Raja via Zoom. Dalam sidang yang digelar via Zoom meeting ini terdakwa dituntut hukuman mati. Sidang perkara pembunuhan 5 warga desa Bunglai, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Oku dengan terdakwa Otori Effendi alias Sueb alias EF kembali digelar di Pengadilan Negeri Batu Raja. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Hendri Agustian ini mendengarkan tuntutan dari JPU. Pada tuntutannya, JPU meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa dinilai keji dan tak manusiawi. JPU dari Kejaksaan Negeri Oku, Armen Ramdhani menyatakan ada beberapa pertimbangan sehingga terdakwa dituntut hukuman mati. Pertama, tindakan terdakwa sangat tak manusiawi, bahkan dilakukan di depan anak-anak. Kemudian selama persidangan, terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tak mengakui perbuatannya. Menurut Armen, putusan akan dibacakan hakim pada 24 Mei 2022. Bacakan kan hal yang memberatkan itu kan perbuatan terdakwa ini tidak manusiawi. Terus juga korbannya juga banyak, 5 orang. Terus juga si terdakwa ini berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Sidang yang digelar secara virtual ini, terdakwa Otori Effendi mengaku tidak akan menyampaikan pembelaan terhadap tuntutan JPU, baik secara tertulis maupun dibacakan langsung. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonuzmir, sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo.
Intense Rebounds hanya di IDIS. Terkait laporan perselingkuhan di ruang lingkup ASN Ogan Komering Ilir, penyidik Polda Sumatera Selatan telah memanggil pelapor dan terlapor untuk dimintai keterangan. Bribtu SD Polwan yang bertugas di Mapolda Sumatera Selatan melaporkan perselingkuhan suaminya oknum pejabat ASN di Pemkap Oki berinisial DK dengan stafnya berinisial WA yang sudah mempunyai suami. WA diduga wanita selingkuhan dari suami Bribtu Suci didampingi kuasa hukumnya memenuhi panggilan penyidik Polda Sumatera Selatan sekitar 10 jam. Ibu rumah tangga tersebut memberikan keterangan di ruang Kamnek di Treskrimum Polda Sumatera Selatan. Hafiz kuasa hukum WA menjelaskan ada sekitar 30 pertanyaan, namun belum ada kesimpulan dari penyidik dikarenakan akan ada pemeriksaan susulan. Pertanyaan tersebut terkait pekerjaan serta kejadian yang ada di Palembang dan Kayu Agung termasuk tes DNA. Ada sekitar 30 pertanyaan. Yang inti pertanyaannya apa aja, Pak? Yang masih seputar pekerjaan, terus kejadian-kejadian yang di Kayu Agung dan di Palembang mengenai DNA segala macam. Oke, ada jadwal pemanggilan lagi setelah hari ini? Belum ada pemberitahuan, tapi menurut informasi dari penyidik akan ada pemeriksaan lebih lanjut. Kita harus melihat dua persangkaan yang mereka tuduhkan sebetulnya pada tindakan apa yang tepat. Ini yang harus kita pelajari, makanya diputuskan siapa yang berhak melapor. Titis Rahmawati, kuasa hukum pelapor mengatakan berdasarkan Undang-Undang ASN nomor 53 tahun 2010 sudah jelas bahwa ASN yang tidak bermoral dipecat. Saya bertanya pada di ruangan Karo SDM kemarin, ada nggak pengakuan mereka berdua? Ada. Gitu. Tapi terlepas itu apakah pada masa perkawinan dia dengan Suci atau dikatakan masa lalu, yang jelas moral di sini. ASN yang tidak bermoral, yang melakukan perselingkuhan, apalagi dengan istri orang, pecat dong. Masa institusi mau malu dengan orang yang seperti itu gitu loh. Kasus ini kini masih ditangani Polda Sumatera Selatan. Rencananya kuasa hukum pelapor akan menjadwalkan bertemu dengan Bupati Ogan Komering Ilir. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Kedua orang tua Suci merasa sangat terganggu dan curiga akibat melihat perubahan dan tingkah laku anaknya yang selalu mengurung diri ketika pulang dari bekerja. Meski telah menikah dengan DKM, Suci masih tinggal di rumah kedua orang tuanya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Kedua orang tua Suci mengaku tak menyangka bahwa sang menantu telah mengelabui anaknya. Akibat kekecewaan yang dirasakan, Suci mengunggah beberapa foto dan caption dirinya hingga menjadi viral. Suci juga mengunggah foto hasil perselingkuhan suaminya dengan wanita lain yang juga masih dalam lingkup ASN, staf protokoler Pemkap Ogan Komering Ilir, telah menghasilkan anak berusia 4 tahun. Orang tua Suci tidak rela akan perbuatan DKM yang telah menyakiti hati putri mereka. Bahkan sang ibu menceritakan bila sang anak pernah mengungkapkan akan mengakhiri hidupnya akibat beban derita yang ditanggungnya. Kutanya, Jeku ada apa kamu di Damsir, Jeku dengan Suci ini? Masalah apa nih? Tidak ada apa-apa, Bu, katanya. Dah. Tapi aku nih jadi pekeran. Dah olah-olah anakku murung mah itu kan luar biasa, Man. Apa sakit, apa tidak lemak badan. Jawabnya tidak ada, Bu, katanya. Biarlah, katanya. Tapi aku yang ku sedih, nak, Man. Dia ngomong, Bu, katanya, kalau ku mati dalam 3 bulan ini, Bu ikhlas ke ya? Nah, itulah kemin yang ku kelimat dia yang ku buat ku sedih. Kedua orang tua berharap DKM diberhentikan sebagai ASN karena perbuatan yang dilakukan terhadap anak mereka yang tidak mencerminkan seorang abdi negara. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Perbaikan akses jalan diharapkan warga desa Batu Marta 1, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Oku. Pasalnya kondisi jalan berbatu dinilai membahayakan untuk dilintasi, terutama saat musim hujan terjadi. Kerusakan jalan ini diakui sudah menelan korban dan kerugian. Di antaranya sebuah mobil rusak lantaran mesin kendaraan terhantam batu jalan.
Bukan hanya itu, di jalan ini juga terjadi peristiwa kecelakaan yang dialami pelajar saat melintas hingga mengalami patah tangan. Aman Andesta, Sekdes Batumarta 1 mengatakan jalan sepanjang 1,5 km ini menghubungkan 3 dusun, yakni Dusun Sumberjaya, Dusun Lekisjaya, dan Patiharjo. Jumlah penduduk mencapai 1.000 kepala keluarga atau 1.500 jiwa. Ini adalah akses untuk masyarakat mengeluarkan hasil bumi, baik itu hasil perkebunan, hasil pertanian, padi, jagung, maupun sayur-sayuran. Nah, inilah Pak aksesnya. Kalau hujan, alhamdulillah masih bisa lewat, tapi ya posisinya batu semua Pak. Nah, cuman kalau yang di dalam itu ada yang masih LPB ataupun lapis pertama, itu masih tanah, hilang. Ia memohon kepada gubernur, bupati, anggota dewan atau pihak berwenang lainnya memperhatikan tuntutan warga agar akses jalan bisa segera diperbaiki sehingga masyarakat aman dan nyaman saat melintas. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi,
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mendapat dukungan masyarakat Sumatera Selatan untuk maju dan menjadi presiden pada pemilu Pilpres 2024 mendatang. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam relawan desa untuk Ganjar Pranowo berasal dari desa di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Beramai-ramai masyarakat desa ini datang ke Taman Bukit Siguntang Palembang untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Gubernur Jawa Tengah tersebut. Menurut Koordinator Wilayah Desa Ganjar Sumsel, deklarasi dihelat karena adanya aspirasi dari warga yang menilai Ganjar merupakan sosok yang berjasa penting dalam menyokong kemajuan desa saat ini. Undang-Undang Desa lahir di era Ganjar Pranowo saat duduk sebagai anggota DPR RI sebagai inisiator dan inspirasi lahirnya undang-undang tersebut. Mereka menilai Ganjar mampu memimpin Indonesia karena dapat memajukan dan memakmurkan desa saat memimpin nantinya. Inilah bentuk perhatian dari sosok Ganjaris. Kami relawan, kami sepakat dari masyarakat desa, dari masyarakat sesumsel ini bersatu untuk saling berpartisipasi mewujudkan daripada niat Mas Ganjar untuk peduli terhadap UMKM pengusaha kecil yang sudah sering dilakukan beliau di Jawa Tengah. Sebagai bentuk dukungan deklarasi dukungan ke Ganjar Pranowo juga banyak diikuti para UMKM dari Kota Palembang. Bahkan para relawan pun berziarah ke makam raja dan berdoa bersama agar pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024 mendatang dapat berjalan dengan lancar serta mengantarkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Seperti inilah kondisi kerusakan jalan di lingkungan Rumah Susun, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, berlubang dan digenangi air keruh bagai lumpur kubang kerbau. Kerusakan jalan disinyalir dampak pembangunan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL yang melakukan pengerukan pada badan jalan di lingkungan Rumah Susun, Kelurahan 26 Ilir beberapa minggu terakhir. Kerusakan jalan yang berdiameter lebih dari 1 meter dan berkedalaman sekitar 30 cm membahayakan warga dan para pengguna jalan yang kerap menimbulkan terjadinya kecelakaan karena berusaha menghindari jalan yang berlubang. Menurut warga, pihaknya sudah dijanjikan untuk segera dilakukan perbaikan jalan kembali seperti semula pada 9 Mei lalu. Namun hingga kini warga masih menunggu janji yang belum direalisasikan. Diduga pembangunan ini tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Katanya bakal diperbaiki lagi tanggal 9, tapi sampai sekarang kan sudah tanggal 13 nih. Iya, tanggal 15 ini kan sudah tanggal Nah, sampai sekarang ini pun belum ada perubahan, masih inilah jalan mana juga seluruh jalan ini kan sudah buruk nian dari dimanapun itu kan yang awalnya jalan ini bagus jadi jahat kayak ini kan. Jadi memang hancur gara-gara enggak tahu itu perbaikan apa namanya kemarin. Ini kayak mana kalau posisi lagi musim hujan ini kondisinya, Pak? Banjir, banyak yang terbalik motornya. Banyak terbalik, Pak. Dulu tuh kondisi jalan di sini kayak mana, Pak? Bagus. Itu coran masih ada kan, sistem yang bagus menjak pengantian kemarin lah ini. Warga berharap agar wakil rakyat meninjau lokasi proyek pembangunan instalasi pengelolaan air limbah yang mengakibatkan rusaknya jalan di lingkungan Rumah Susun di Kelurahan 26 Ilir, Kota Palembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Kejadian ini terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu Edward dan istrinya Desi beserta keluarga sedang asik menonton televisi. Kemudian terdengar suara aneh di sisi kiri rumahnya. Setelah dicek ternyata tembok rumahnya sudah miring hingga akhirnya ambruk menimpa saluran air yang berada di sebelah rumah. Dijelaskan Edward, beruntung pada saat kejadian tidak ada satupun orang di dalam kamar tidur maupun kamar mandi karena yang runtuh tersebut adalah tembok kamar tidur dan kamar mandi. Besok kan ujian hari ini. TV kan.
sempat kita ngomong, Dek, misalnya jangan ke pinggir situ ya. Tidak, nah pas saya ini dari belakang tuh ngomong, Bun, jangan di kamar katanya kan. Tarik ilagalo apa yang nak tarik jayanya nih kan. Tidak lama ayahnya ke depan iyo langsung barengan nih anda terogongnya udah sedikit-sedikit langsung bruk gitu nah. Ke arah luar tapi Bu ya? Iya, ke arah luar galon. Jadi tidak ada yang ketimpa, tidak ada yang ini? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Mereka bersyukur tidak ada korban jiwa. Selain itu juga mereka berharap bantuan dari semua pihak untuk memperbaiki tembok dan berharap kejadian ini tidak terjadi lagi. Sementara itu Ketua RT 2 RW 4 Talang Jawa Aldo mengatakan, warga sekitar berusaha membantu seadanya dengan memasang terpal sebagai pengganti sementara tembok yang roboh. Kalau kita lihat dari hasil yang kita lihat sekarang ini diduga karena saat pembangunan beton rumah ini tidak menggunakan fondasi atau tulang-tulang untuk mengikat tulangan ya. Ada tapi tidak mengikat sampai di atas. Jadi begitu mungkin usia dan juga faktor dekat saluran utama, jadi mungkin lembab dan lain sebagainya. Sewaktu-waktu juga karena sering hujan. Selain masyarakat, tim rescue serta Pemdam dari PTBA ikut membantu warga mengevakuasi sisa-sisa bangunan yang ambruk karena dikhawatirkan menjadi penghalang aliran air. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang.
Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan surat keputusan penunjukan pelaksana harian Bupati Muara Enim kepada Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan Kurniawan di Geria Agung Palembang. Selain karena kepangkatan, Kurniawan dinilai gubernur dengan pengalamannya mampu menavigasi Kabupaten Muara Enim untuk mendeteksi masalah sejak dini agar tak timbul masalah. Gubernur juga melarang PLH Bupati berpolitik praktis karena akan merusak birokrasi. Kaban, Kesbang, tingkat provinsi. Saya yakin punya bekal intelijen yang baik, artinya untuk mendeteksi persoalan sejak dini dan dapat menyelesaikan sejak dini. Okay. Sebagai perpanjangan tangan gubernur, PLH menurut Kurniawan tak akan melakukan perombakan jabatan di kabupaten tersebut. Perombakan struktural sampai ini kami tidak berpikir seperti itu. Kami hanya untuk menjalankan roda pemerintahan ya. Roda pemerintahan dan pelayanan yang paling utama, itu yang kami harapkan. Dan secepatnya mungkin, karena memang Muara Enim ini adalah daerah yang sangat luas dan memang majemuk. Oleh sebab itu nanti inti awal kami fokus kepada pelayanan kepada masyarakat dan roda pemerintahan dan pembangunan. Kabupaten Muara Enim sebelumnya tak dijabat bupati dan wakil bupati definitif, menyusul bupati dan wakil bupatinya terjerat kasus suap yang ditangani oleh KPK. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Puncak pelaksanaan perayaan Waisak 2566 kali ini dilaksanakan di Wihara Avalokiteswara. Para umat Buddha yang ada di Muara Enim berdatangan untuk melakukan prosesi perayaan. Mereka sudah mulai berdatangan sejak pukul 6 sore. Satu persatu mereka melakukan sembahyang kepada para dewa yang selanjutnya mengikuti prosesi perayaan Doa Ulatama yang dipimpin langsung oleh Romo Pandita Prajnaguna. Pada pelaksanaan perayaan Waisak kali ini bertema pererat tali silaturahmi antar umat. Hal ini dimaksudkan agar hubungan antara umat manusia dengan berbeda latar belakang, baik agama, suku, dan ras, terus dijaga dan dibina, karena dalam setiap ajaran tidak ada yang mengajak untuk berselisih. Selain para orang dewasa, anak-anak juga nampak antusias menghadiri perayaan. Pasalnya mereka juga dilibatkan dalam prosesi perayaan, juga sekaligus ajang pertemuan sesama mereka dan para keluarga besar. Pelaksanaan Waisak kali ini juga dijaga ketat oleh anggota kepolisian. Mereka memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat yang beribadah. Ya, karena kita sudah 2 tahun kena pandemi ini, jadi baru bisa mengadakan tahun ini, biarpun masih dalam protokol Satgas. Jadi tetap memberikan jarak, pakai masker dan sebagainya. Umat Buddha berharap kondisi bisa kembali normal sehingga pelaksanaan ibadah dapat dilaksanakan seperti semula sehingga kesempatan bertemu dan berkumpul antar umat dapat terus dilakukan. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Memasuki babak akhir pertandingan perebutan tempat ketiga yang mempertemukan tuan rumah Akademi Duta Jaya Palembang dan SHS Jambi. Kedua tim menurunkan skuad terbaiknya dan saling melancarkan serangan sehingga poin saling kejar. Namun di kuarter keempat, Akademi Duta Jaya menuntaskan perlawanan SHS Jambi dengan poin 26 hingga 20. Sementara itu di babak final mempertemukan tim Porsiba Tanjung Enim melawan Victory Bandar Lampung.
Dalam pertandingan ini terlihat Persiba tak mampu mengimbangi permainan cepat Victory, sehingga pertandingan didominasi dengan poin akhir 11-24 untuk menjadikan Victory Bandar Lampung keluar sebagai juara. Leni Agus Priyati selaku pelatih Victory Bandar Lampung bersyukur bisa menjadi juara. Karena di luar target, namun anak asuhnya memang punya motivasi lebih karena ini kompetisi di luar daerah. Leni meminta Perbasi untuk menggelar banyak kompetisi basket agar menjadi wadah basket muda mengembangkan prestasinya. Iya sih, kalau bisa sih ada acara-acara seperti ini sehingga nambah jam terbang, nambah mental mereka sehingga mereka nanti di usia yang selanjutnya bisa lebih menjadi pemain yang maksimal ya, bisa lebih maksimal permainannya dibanding sekarang. Kan ini masih usia 10 tahun. Jadi harapannya nanti di usia-usia berikutnya mereka performanya lebih baik lagi. Jambore basket kelompok umur menjadi yang pertama di Palembang dan akan dilaksanakan rutin setiap tahunnya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews.